Bapak Dr. Andas Kiai Haji Abdullah Talib MM dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabi biduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat Jamaah Masjid Ar-Rayyan yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dan nikmat panjang umur karena kita sudah melewati dari tahun 2022, kita sudah menapaki tahun 2023, dan semoga kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, apakah amal-amal yang telah kita lalui itu lebih sedikit, maksudnya amal-amal baiknya lebih sedikit dibanding amal jeleknya, ataukah amal jeleknya lebih sedikit dibanding dengan amal-amal baiknya. Dengan evaluasi, dengan introspeksi, insya Allah kita akan selalu tahap demi tahap memperbaiki diri kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga umur kita menjadi umur yang berkah, umur yang bermanfaat, umur yang selalu kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga kita selalu sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, uswah hasanah kita, suri toladan kita, Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat Rasul yang di kelak hari nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas kitab Nashaikhul Ibad di halaman 8, babus sulasi. Nanti terus lanjut ke halaman 9. Di sini menggunakan babus sulasi, bukan babus salasah ya. Babus sunani, babus sulasi, maksudnya 33. Ini bab yang ketiga, anggaplah begitu. Kita sudah melalui bab awal, bab kedua, sekarang bab ketiga. Wafihi, itu di dalam bab ketiga ini, khamsuna mu'idatan, itu ada 55 mu'idah. Sab'atun, utawi yang ketujuh, itu akhbarun, berupa khobar. Jadi 7 ada 55, 7 itu berupa khobar, maksudnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi atharun, sedangkan yang lain berupa asar. Asar ini dari para sahabat, bisa jadi nanti pada tabi'in. Meskipun banyak cerita-cerita di dalam kitab ini yang diambilkan dari orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab sulasi ini semuanya ada 55 mau'idhah, nasihat lah begitu.
Lah nasihat ke-55 ini yang 7 diambilkan dari hadis Rasulullah, sedangkan yang sisanya berarti berapa? 48 ya, itu berupa asar. Al-Maqalatul Ula, makalah yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala itu telah bersabda, siapa Nabi, man utawi wong asbaha itu memasuki di pagi hari, siapa orang yang masuk di pagi hari seperti ini, aitakhola, masuk siapa man fi waktu sibah, di waktu subuh, siapa orang yang saat waktu subuh, waktu pagi semacam ini, wa huwa yashku, utawi man itu yashku, mengeluh. Jadi pagi-pagi habis sholat apa? Subuh kayak gini ngeluh, Pak. Nah, sebelum saya selanjutkan, hadis ini dimuat di kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 94, ada di Syu'bul Iman, ada di kitab Tarhib dan Targhib. Jadi bukan hanya apa di kitab ini, tapi di kitab-kitab lain hadis ini juga dimuat dari Anas bin Malik. Kalau rawinya di kitab Tanbihul Ghafilin, karena pajar-pajar tadi saya buka, malamnya nggak sempat buka. Tanbihul Ghafilin itu kan dikarang oleh Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau mengatakan, akhbaroni Abu Hamid Abdul Wahhab Al-Asqalani. Jadi ini masih bangsa Asqalan, sama dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kebetulan matanya yang disyarah oleh Syekh Nawawi ini adalah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa Marqandi, haddatsana Muhammad bin Ali, haddatsana Al-Khuzai, haddatsana Ibrahim bin Sulaiman Al-Misri, an Ali bin Humaid, an Wahab bin Arsyad, an Malik bin Dinar, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun matanya ada yang dibolak-balik, tapi tidak ada yang apa? Yang berbeda. Meskipun ada lafadz yang berbeda, tapi maknanya apa? Sama. Tetap saya akan membacakan di sini. Siapa orang yang memasuki pagi hari, kemudian orang itu melakukan apa? Wa huwa yashku ilan nas. Dia itu mengeluh kepada manusia. Sering kan kita, Pak ya, kalau kita dapat musibah, baru dapat musibah kecil, supaya kita dikasihani oleh orang, kita cerita kepada teman, wah kemarin saya dagang biasanya sehari untung 100.000, kemarin kagak ada untung sama sekali. Jadi mohon maaf ya, aku nggak bisa nyicil ya. Ngeluh dia. Padahal sebetulnya dia dapat untung gitu. Tapi untungnya tidak seperti hari kemarin. Kemarin sehari untung 100.000 atau 200.000, sekarang untungnya cuma 50.000. Dia ngeluh terus. Dan memang Allah ciptakan manusia itu halu'a, keluh kesah. Ada nggak Pak manusia yang tidak keluh kesah? Yang pegawai negeri juga keluh kesah. Yang jadi wira swasta juga keluh kesah. Yang wira swasta memandang PNS, wah kamu enak setiap bulan tinggal tanda tangan ditransfer. Saya ini jungkir balik mencari rezeki, ya kan? Bukan hanya untuk diri saya dan keluarga, tapi untuk karyawan saya.
Yang karyawan, kamu enak, dapat duitnya gede. Kalau saya kan sudah sudah dijatah sekian-sekian sesuai dengan golongan masing-masing. Biasa begitu. Tapi kalau dia pagi-pagi mengeluhnya bukan kepada Allah tapi kepada manusia, wa huwa yashku ilan nas, dalam hal apa ngeluhnya? Dhiqal ma'ashi, kerupekan kehidupannya, kesusahan tentang hidup. Tapi ini justru banyak dilakukan oleh manusia. Ketika dia diuji oleh Allah, diberikan hidup yang agak susah, dia tidak setiap malam bangun bermunajat ngeluh kepada Allah, tapi ngeluhnya kepada siapa? Manusia. Dari pagi ngeluh, siang ngeluh, sore ngeluh, malam ngeluh. Orang yang ngeluh kayak begini biasanya, mohon maaf ini kalau saya salah ya dimaklumi, dimaafin. Biasanya ingin dikasihani oleh apa? Orang lain. Ngeluh gitu kan, ngeluh terus Masya Allah. Tapi ketika dapat rezeki dari Allah yang begitu banyak, dia nggak pernah cerita, Pak. Diam aja. Khawatir nanti ada TKM bawa proposal Mapiju. Rata-rata manusia itu begitu, Pak. Kalau untung banyak diem, kalau kena musibah diceritain kemana-mana, mengeluhnya kemana-mana. Bosnya Pak Imam ya, itu aja kadang-kadang begitu meskipun banyak duit kok. Itulah namanya manusia. Khuliqal insan halu'ah. Memang itulah Allah ciptakan manusia begitu itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah, dikasih dalam bentuk apapun, sehat, kesempatan, badannya tinggi, semampe, ya kan, istrinya cantik. Itu kadang-kadang masih nggak bersyukur apabila dia tidak mendapatkan uang yang banyak. Dianggap rezeki yang paling utama itu adalah apa? Harta benda. Itulah manusia begitu. Kesehatan dianggapnya tidak rezeki. Istri dianggap tidak rezeki. Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Faka'annama yashku rabbah. Maka orang itu seolah-olah dia mengadu kepada Allah, padahal tidak. Mengadunya kepada manusia. Nah ini hadisnya, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Kemudian disyarah oleh oleh Syekh Nawawi, wasyikayatu, mengeluh, itulah taliku, tidak layak dikemukakan kemanapun. Jadi keluhan-keluhan kita tentang kerupakan hidup, kesulitan hidup, apapun kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, ngeluh dengan diskusi lain, Pak ya. Ngeluh dengan curhat kemudian minta solusi lain loh. La taliku, tidak patut, tidak layak dikemukakan illa ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Coba kerupakan hidup Bapak, kesulitan hidup, problem yang selalu berganti terus datangnya. Kalau kita ngeluhnya kepada Allah setiap malam jam 3 bangun, sholat, menangis kepada Allah, bermunajat kepada Allah, insya Allah Allah sudah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Orang yang bertakwa kepada Allah keluar dalam bentuk apapun tentang kesulitan hidup dan kesulitan dalam bentuk apapun, apabila kita mengadu kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan makhraja, way out, jalan keluar. Itu pasti nggak mungkin nggak. Cuma kadang-kadang orang maunya instan, Pak. Malam tahajud, paginya maunya utangnya sudah terlunasi semua. Makanya sampai sekarang orangnya juga masih instan terus nih. Orangnya kepengen apa? Instan, malam berdoa, paginya supaya dikabulkan. Ketika Allah belum mengabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Allah belum mengabulkan, sudah suudzon kepada Allah. Malah justru iri kepada tetangganya yang kafir, tapi diberikan harta benda, rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, engkau kebangetan katanya. Aku yang sudah bangun malam, sujud kepadamu, bermunajat kepadamu, sambil menangis meneteskan air mata di atas sajadah, tapi engkau tetap, kau jadikan aku tetap semacam ini. Sedang tetanggaku yang bermaksiat kepada engkau, tidak percaya kepada engkau, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan melakukan dosa kepada engkau, engkau berikan rezeki yang melimpah ruah. Tega amat. Padahal nikmat yang paling agung adalah kita bisa bersujud kepada Allah. Itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya, Pak. Kita bisa dikasih kesempatan Allah untuk bersujud. Itu sebuah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Harta benda kecil, mobil kecil, rumah kecil, apalagi istri 4 kecil, Pak. Orang baru dapat istri 3 udah sok jagoan. Rukun di YouTube, di-share kemana-mana, masya Allah, naudzubillah min dalik. Ini pegawai KUA nggak boleh nikah lagi soalnya. Kenapa begitu? Fa'innaha, maka sesungguhnya syikayah itu min jumlatit doa, itu dari jumlah doa, itu dari kumpulan doa. Masa kita doa kepada manusia? Kita doa harus kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Meskipun Allah nanti pertolongan yang diberikan kepada kita tetap lewat makhluk. Rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak langsung jatuh dari langit. Pasti ketika kita berikhtiar melalui sababiyah A misalnya, kita mendapatkan rezeki. Nggak ada, Pak, rezeki langsung datang dari mana? Kecuali orang-orang khusus yang katanya ketika bermunajat malam hari, duitnya di bawah sajadah. Tapi wallah benar apa enggak saya tidak tahu itu. Katanya rezeki dibagi 3 kan. Salah satunya rezeki datang dari sini, dari Allah. Itu mungkin orang-orang khusus yang dekat kepada Allah. Kalau saya doa Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Kalau seperti saya orang awam, orang yang masih banyak maksiat, banyak dosa semacam ini, ketika saya doa pas habis sholat duha, apakah rezeki langsung Allah turunkan dari langit? Kan nggak mungkin, Pak. Kalau saya tidak berikhtiar, kalau tidak dagang, tidak jadi pegawai atau apapun. Wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Setiap binatang yang melata, kalau saya mengartikan lebih luas, setiap orang yang bergerak, setiap orang yang berikhtiar di dunia ini, pasti Allah jamin rezekinya. Tapi kalau dia duduk manis, mana mungkin dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alasannya seperti kenapa? Amma syikayatu ilan nas, adapun keluhan ilan nas kepada manusia, faya maka utawi syikayah itu min alamati adami ridho, itu menunjukkan tanda-tanda untuk orang tersebut meniadakan ridho, meniadakan ketidakrelaan dia bikismatillahi ta'ala lahu, atas pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala lahu bagi dia. Kalau dia mengeluh, karena mengeluh itu bagian dari doa kepada manusia, berarti dia meniadakan Tuhan dalam konteks ridho, menerima, rela atas apapun yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Ini ngeluhnya bukan ngeluh seperti ini, Pak, kemarin saya itu punya problem begini-begini, kira-kira solusinya apa? Itu kan namanya mudzakarah. Kan begitu kan? Kan begitu. Jadi harus kita bisa memilah dan memilih mana keluhan yang dilarang oleh Allah dan mana bukan keluhan tapi apa? Bahasanya mudzakarah. Minta solusi gitu loh. Ada problem, kemudian dia ke ulama atau ke orang yang dianggap mampu untuk memberikan solusi, akhirnya dia berdiskusi di situ. Kalau orang yang mengeluh itu orang cemen, Mbak. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh gitu. Ini sama dengan keluhannya siapa? Sa'labah Al-Ansari kan? Ketika dia sholat, biasanya nggak cepet-cepet, ternyata cepet-cepet. Wahai Sa'labah, kenapa setelah sholat engkau lari? Tidak berdoa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jawaban Sa'labah, wahai Rasulullah, maaf kenapa saya tidak berzikir? Karena kain satu ini yang saya pakai untuk beribadah itu ditunggu istri saya di rumah. Kalau saya tidak pulang, istri saya tidak bisa beribadah, tidak bisa menutup auratnya untuk beribadah kepada Allah. Saking apa? Miskinnya. Karena nggak kuat menjadi orang miskin, minta kepada Rasul agar didoakan kepada Allah supaya apa? Menjadi orang kaya. Padahal Rasul sudah ngomong begini, wahai Sa'labah, kenapa engkau tidak mensyukuri, ridho, rela terhadap apapun yang telah dibagi Allah kepada engkau? Tapi masih ngotot, wahai Rasul, aku udah gak kuat ya Rasul, tolong doain kepada Allah supaya aku menjadi orang kaya. Ketika dikasih modal Rasul satu kambing perempuan, lama kelamaan hampir di kota Madinah nggak muat kambingnya, Pak. Ketika dia Pak, roin itu apa? Gembala ya, digembalakan itu hampir nggak muat. Lama kelamaan ditanya oleh Rasul, loh Sa'labah mana ini? Lagi mengembalin kambing di sana, nggak ikut sholat duhur. Habis duhur nggak ikut, lama kelamaan asar nggak ikut, lama kelamaan maghrib tidak ikut, isya tidak ikut, subuh tidak ikut. Gara-gara apa? Syughul, masghul fid dunya. Dia sibuk dengan urusan apa? Dunianya. Lama kelamaan Rasul, udah kalau begitu tolong diutus 2 sahabat untuk minta apa? Minta zakatnya. Ternyata nolak, enak aja. Saya memelihara kambing jadi banyak ini kan usaha saya sendiri. Kok enak diambil. Lama kelamaan sampai dia menjadi su'ul khotimah waktu meninggal. Sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq dimintain zakat tetap gak mau. Ketika mau meninggal baru dia mau. Tapi ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga meninggalnya apa? Su'ul khotimah. Dia tidak apa? Mengeluarkan zakat, tidak berinfak, tidak bersedekah. Ini orang mengeluh kadang-kadang begitu, Pak.
Akhirnya dia meniadakan dirinya rela atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya ruya ini mabni majhul ini maksudnya lil ma'lum, ruya diriwayatkan hadis, ya. Qala telah berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini doa siapa Nabi Musa kepada Allah tentang keluhan-keluhannya. Jadi kalau kita punya keluhan langsung doa kepada Allah. Kalau diskusi boleh dengan siapa saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukum al-kalimati allati takallama biha Musa alaihi salam khina jawaza al-bahra ma'a bani Israel. Ala uallimukum, ingatlah, maukah kalian semua aku berikan ajaran, aku ajari, aku beritahu al-kalimati yang beberapa kalimat allati takallama yang telah diucapkan biha dengan kalimat itu siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, khina jawaza saat atau ketika beliau Nabi Musa mengarungi laut karena dikejar apa? Tentara Fir'aun ma'a Bani Israel, beserta Bani Israel, karena umat Nabi Musa saat itu namanya Bani Israel. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mau tidak mau karena sudah di pinggir laut, mau lari kemana lagi? Gak mungkin kan? Karena di depannya adalah laut. Saat mau mengarungi laut, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Fakulna, maka kami menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Jadi para sahabat mau diajari oleh Allah, oleh Rasul tentang doa yang dikumandangkan, diucapkan oleh Nabi Musa ketika terpepet. Ini kesamakan dikul ma'ashi. Kita punya kerupekan terhadap kehidupan kita ini. Nanti kalau Bapak punya kehidupan yang rupek, yang sulit, lagi punya problem banyak, bisa mengikuti doa yang dikemukakan oleh Nabi Musa. Karena ini diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Dan ini banyak para kiai, para asatid doa menggunakan doa ini. Apa itu doanya? Qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Kemudian doa ini sering ditambah-tambahi kan oleh para ulama, oleh para asatid kalimat-kalimat yang lain. Tapi aslinya itu hanya ini. Allahumma lakal hamdu, wahai Allah, laka itu milikmu, alhamdu utawi segala puji. Segala puji itu hanya untukmu, tidak untuk siapapun. Wa ilaika, dan hanya kepada engkau, al-mustaka, segala keluhan-keluhan yang ada ini. Keluhan ini akan kukeluhkan kepada engkau, bukan kepada siapapun. Wa antal musta'an, dan hanya engkau tempat pertolongan. Hanya engkau yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada orang lain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa, Pak. Dan alhamdulillah saya doa ini selalu saya baca setelah tahajud. Enggak pernah lepas dari ini, Pak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billah. Meskipun para asatid, para ulama banyak menambahkan
yang lain-lain. Saya selalu ucapkan begitu, tapi saya juga tidak pernah berpikir doa saya dikabulkan oleh Allah. Kapan? Nggak pernah berpikir. Yang penting kita berdoa. Tapi kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, apalagi di pertiga malam. Harus yakin. Lam ya'taqid, lam yantafi. Kalau kita tidak punya i'tiqad, keyakinan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sama dengan orang umrah itu kan, orang haji di apa? Al-hujjat wal umar wafdullah. Wa in sa'alu u'tu. Kan begitu kan? Orang yang haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Ketika mereka minta kepada Allah, Allah akan berikan apapun yang diminta. Bahkan ada yang minta istri ketiga. Kebetulan dikabulkan. Nah, cuma yang aneh ini orang korupsi mau ditangkap KPK karena dia tahu hadis ini. Dan Imam Ar-Razi ini dia pergi ke sana berdoa supaya nggak ditangkap. Wa indau ujibu, kalau dia berdoa akan diijabah oleh Allah. Ini banyak kan orang yang mau ditangkap KPK sudah diendus, tahu-tahu dia umroh dulu, doa di sana supaya apa? KPK matanya pada kabur semua. Aku nggak ditangkap. Naudzubillah min dzalik. Ini kelakuannya orang-orang Indonesia begitu itu. Kalau orang luar negeri itu kan ketika ada masalah sedikit langsung dia mundur kan. Banyak pejabat-pejabat di luar negeri, terutama di Jepang, kalau ada problem sedikit saja menyangkut dirinya, dia menjaga muru'ah, menjaga martabat dirinya, martabat keluarganya, dan martabat partai di mana dia bergabung, langsung dia mundur, Pak. Kalau di sini kalau nggak diundurin, nggak mundur-mundur. Karena selalu banyak jadi undur. Hewan undur. Masya Allah. Nah, qala al-Amash, ini Syekh al-Amash mengatakan begini. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min syaqiqi al-Asadi al-Kufi. Syekh Al-Amash mengatakan begini. Saya tidak pernah meninggalkan doa ini saat aku mendengar doa ini dari saudara kandungku Al-Asadi Al-Kufi, orang Kufah. Ketika aku mendengar doa ini dari saudara kandungku, doa ini tidak pernah aku tinggalkan, aku selalu baca terus. Karena apa? Buktinya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah bisa membelah laut. Itu kan Nabi Musa kesulitannya kan sudah mentok itu. Sama dengan dzikul ma'ashi. Gitu kan? Sama dengan kesulitan hidup yang kita hadapi. Padahal kalau dia tidak bisa membelah lautan, berarti dia sudah bisa dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan Bani Israel bisa hilang semua. Jadi genocide, hilang, nggak ada Bani Israel lagi. Doanya ini tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Doanya nggak banyak, nggak panjang, sederhana sekali. Tapi kalau doa ini kita selalu ucapkan di hadapan Allah, selalu berkomunikasi dengan Allah dengan doa ini, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Musa ini. Insya Allah, Pak. Tuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billah.
Sampai Syekh Al-Amash ketika mendengar dikasih tahu doa itu dari saudara kandungnya namanya Al-Asti dari Kufah, tidak pernah meninggalkan sedikit pun doa itu, selalu dibaca. Dibaca saat habis sholat maktubah, dibaca habis sholat tahajud, ditambahkan doa setelah sholat duha, dibaca juga setelah sholat qobliyah subuh. Jadi saya kasih tahu Pak, saya dapat ijazah dari Kiai Al-Murtado, adiknya Buya Mutadi. Saya pernah sowan ke sana udah lama sekali. Dia memberikan PR bagi saya. Bapak baca istighfar sebanyak-banyaknya minimal 100. Kalau bisa dibaca setelah sholat qobliyah subuh. Nanti Bapak akan rezekinya banyak. Terus dia memberikan PR, coba Bapak pikir apa korelasi istighfar dengan rezeki. Bapak cari dalilnya. Waduh, sampai hampir sebulan pusing nyari-nyari. Subhanallah. Ternyata memang ada di Al-Quran di surat Nuh kan ada. Kemudian hadisnya pun ada. Ada man kathura atau man lazima al-istighfaro. Siapa yang memperbanyak istighfar, siapa yang selalu melazimkan, mendawamkan istighfar, maka Allah akan memberikan setiap kerupakan menjadi makhroja. Setiap kegalauan akan menjadikan faroja. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya disuruh membaca setelah qobliyah subuh 100 kali. Terserah astagfirullah nggak apa-apa, astagfirullahaladzim nggak apa-apa, mau ditambah juga nggak apa-apa. Ini kayak mau bikin skripsi, apa korelasi istighfar dengan rezeki. Gitu. Korelasinya apa? Istighfar kan minta ampun kepada Allah. Tapi kenapa istighfar bisa mendatangkan rezeki? Orang kan berpikirnya kalau mendatangkan rezeki kalau surat di dalam Al-Quran Al-Waqiah gitu kan. Terus kemudian sholat duha kan begitu kan. Tapi ini istighfar lebih dahsyat. Ketika dibaca bisa mendatangkan rezeki dari Allah. PR Pak itu. Nyari-nyari itu. Ternyata ada riwayat dari At-Tirmidzi, riwayat dari Ahmad di surat Nuh gitu kan. Itu ternyata ada gitu. Masya Allah. Ya ini Syekh Al-Amash tidak berhenti untuk melazimkan, mendawamkan doa tersebut setelah mendengar dari Syaqiqi Al-Asadi. Wa huwa an Abdillah Al-Asadi itu mendapatkan doa ini itu dari Abdullah radhiyallahu an. Jadi doa ini dari saudara kandungnya namanya Asadi Al-Kufi. Dia itu mendapatkan doa ini dari Abdullah radhiyallahu an. Ini nggak tahu ini Abdullah, ini saya belum cek apakah Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Tulha ada, Abdullah bin Jubair ada, banyak ini. Qala Al-Amash atani atin, telah mendatangiku atin, siapa orang datang fil manami, maksudnya seseorang fil manami dalam mimpiku. Faqala, Al-Amash itu biasanya dipanggil Sulaiman. Faqala, maka telah berkata siapa atin, siapa orang yang ada dalam mimpiku itu, ya Sulaiman, zid fi hadil kalimati, tambahkanlah di dalam kalimat-kalimat ini
yaitu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ditambah apa? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih. Dalam mimpinya ketemu mungkin syekh juga, kemudian dia suruh menambahkan doa itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina. Dan kami mohon pertolonganmu wahai Allah ala fasadin, atas kerusakan-kerusakan fina di dalam diri kita semua ini. Jangan sampai kerusakan-kerusakan ini ada pada diri kita semua ini. Kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan ada sampai kerusakan, Pak. Ini kalau doa dibaca para ulama banyak, insya Allah Aroyan nggak kena gempa ini. Kena gempa sih, gempanya orang berinfak berduyun-duyun gitu. Wa nas'aluka sholaha amrina kullih, dan kami mohon kepada Engkau wahai Allah agar memperbaiki setiap urusan-urusan kami semua. Jadi urusan-urusan kita semua itu lancar semua. Kerusakannya nggak ada, fasadnya nggak ada, tapi semuanya menjadi baik urusan kita, dimudahkan oleh Allah. Jadi doanya begini Pak, kalau ada tambahan ini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih. Baru wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apal Pak udah? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga hafal semua ini. Ini Pak DKM baru begini udah hafal di luar kepala. Di luar kepala ini. Orang beliau kadang-kadang belum dijelasin udah paham. Apalagi dijelasin. Ini doa ini kelihatannya artinya kan sederhana, tapi ini mengandung hikmah yang besar. Karena ini diucapkan oleh Nabi yang diberikan pertolongan Allah dalam kondisi yang sangat terpepet. Sama dengan begini Pak, ketika kita dikejar orang, ternyata di depan kita jurang. Kalau kita loncat matilah gitu. Doa ini Pak, insya Allah siapa tahu mendapatkan pertolongan dari Allah. Misalnya kita dikejar begal, mentok tembok Pak. Padahal kita mau dibunuh. Doa ini semoga Allah memberikan apa? Doanya kan paling wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih. Tahu-tahu nanti begalnya nggak lihat kita Pak. Loh ini mentok tembok. Tadi kelihatannya orang kesini. Kalau tahu-tahu nggak ada, dia pergi. Bukan berarti kita bisa jebol tembok, bukan Pak. Ini bukan sulap Pak ya, pura-pura merayap tembok seolah-olah dia hilang. Itu kan semuanya trik-trik semua. Insya Allah Pak. Kita ngikutin Syekh Al-A'mas, ketika mendengar doa ini, dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun doa ini. Dan bahkan saat mimpi, dia disuruh menambah doa apa tadi? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullih. Semoga hafal semua ya, insya Allah ya.
Apalagi nih Ustadz siapa? Dedi. Ini iya Ustadz Didi ini belum dibuka kitabnya udah hafal. Apalagi dibuka. Nah. Kita lanjutkan, waman asbaha, siapa orang yang di pagi hari, ini sama-sama kata asbaha. Syekh Nawawi memberikan syarah pertama, dakhala fi waqtis sibah, tapi di sini aja dikatakan dakhala fis sibah. Karena apa? Di awal sudah ada. Siapa orang yang memasuki di pagi hari li umuri dunya khazinan, di pagi hari untuk urusan dunia dia sudah sedih, Pak. Sama dengan Yasku tadi sudah sedih urusan dunia. Ntar aku makan apa, ntar ini gimana, ntar udah sedih, baru pagi hari udah sedih. Seharusnya pagi hari kan sebagai semangat untuk bekerja menjemput rezeki Allah yang telah ditebarkan Allah ke seluruh bumi ini. Kita harus punya semangat untuk menjemput rezeki Allah. Karena masing-masing orang sudah diberikan rezeki, Pak. Gak mungkin tertukar. Gak mungkin tertukar. Ini baru terjadi pada istri saya, Pak. Ini saya cerita, Pak. Gak tahu istri saya setuju apa tidak, saya cerita. Sarina Tamrin kan ditutup pandemi terus dibangun kan, Pak. Tenen-tenen yang lama itu suruh ngambil barangnya semua. Pura-pura suruh daftar lagi. Tapi tenen lama itu gak ada yang diterima, Pak. Berapa ratus itu supplier, termasuk istri saya. Barangnya nganggur udah 2 tahun. Dan bahkan saya kalau mau berusaha lewat teman saya yang di Komisi 6, karena selalu berhadapan dengan Pak Erick Thohir, ya mungkin secara dohir bisa, tapi secara batin saya nggak tahu. Terus akhirnya saya bilang udah ikhlasin saja, kita pensiun, ngomong cucu, didik cucu, dah. Kita selalu perbanyak ibadah kepada Allah, kita nggak usah mikirin dunia dah. Ya dunia tetap dipikirin, bukan berarti nggak mikir sama sekali. Kalau walatansa nasibaka minat dunia kan gawat nanti. Kan ada walatansa nasibaka minat dunia. Ini Allah ini yang bicara itu. Ya Allah, Pak, ternyata kemarin malam Bu Niluh orang Sarinah itu WA istri saya. Bu, bisakah ibu meet up kepada kami, maksudnya bertemu kepada kami, GM kami ingin bertemu ibu supaya ibu join kembali di Sarina Tamrin. Istri saya nangis, Pak. Padahal nggak terfikirkan sama sekali. Kalau diundang kembali supaya naruh barang lagi, udah nggak pikiran. Karena udah 2 tahun, Pak. Subhanallah. Rezeki nggak bisa tertukar, Pak. Meskipun beritanya itu banyak Cina yang megang, Pak. Subhanallah, ini kan dahsyat sekali. Doa-doa yang kita kumandangkan, yang kita lantunkan setiap malam hari di sepertiga malam. Subhanallah. Nangis istri saya, Pak. Akhirnya hari Selasa nanti. Karena Senin khawatir libur atau tidak libur kan. Imleknya kan hari apa? Hari Minggu besok. Saya khawatir ini Pak KUA gimana? Libur Senin? Libur benar? Iya kan? Saya bilang Selasa deh. Padahal Rebu habis ngaji saya, Rebu jam 9 harus berangkat ke puncak sayanya. Tapi nggak apa-apa. Masya Allah. Berarti Senin nggak ada yang nikah kan? Libur soalnya. Libur Imlek.
Insya Allah Pak, doa yang kita kumandangkan di malam hari, di setiap habis sholat, mau habis sholat apapun, pasti tidak mungkin tidak didengar oleh Allah, pasti didengar. Cuma kapan ya diijabah, kapan dikabulkan, kita harus husnudzon kepada Allah. Tugas kita doa Pak. Kita jangan syikayah, kita jangan mengeluh kepada siapapun, ngeluhnya hanya kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku mengeluh, hanya kepadamu aku mengadu, hanya kepadamu kami mohon pertolonganmu. Tolonglah kami wahai Allah, kemukakan di situ apa hajat-hajat kita. Karena doanya Nabi Musa, wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Meskipun kita dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia, bukan orang Arab. Soalnya ini Pak, mohon maaf sekarang ibu-ibu ini saking mau belajar bahasa Arab itu gimana, itu ngomong mohon maaf ya, saya sedang safar katanya. OTW itu Pak, OTW kalau bahasa kita ini bilangnya apa? Maaf Pak, saya sedang safar katanya. Masya Allah Rubi, kalau nggak pakai safar tuh nggak afdol gitu loh. Maaf, bukan OTW. Kalau biasanya kan OTW kan diketahui, maklum lah, siapapun akan tahu. Dia bilang apa? Mohon maaf, saya sedang safar. Nggak ada OTW Pak, diganti safar. Kalau ditanya safar itu apa? Pergi, coba bahasa Arabnya apa kalau di kamus? Al-khuruj minal baiti ila makanin akhar, kan begitu. Tapi Arab-Arabannya itu waduh. Sama dengan Pak, saya jadi DKM di Masjid Nabawi, dulu saya tulis astagfirullahaladzim, buka bersama. Mereka nggak terima Pak. Iftar jama'i itu. Waduh, Masya Allah. Kalau nggak pakai iftar jama'i itu nggak Islami. Kalau buka bersama tidak Islami. Sama dengan kalau saya bepergian nggak Islami. Kalau safar baru. Loh, ini nggak bisa membedakan bahasa dengan ajaran. Kacau kan Pak? Makanya orang pada nge-share di Bekasi, ada orang Kristen dari Yordan, kumpulan dari Yordan, dari Irak, di Bekasi Pak. Yang nggak mungkin dia pakai bahasa Jawa, nggak mungkin dia bahasa Indo, pakainya bahasa. Wah, ini orang Kristen sudah ikut-ikutin orang Arab, orang Islam katanya, karena semuanya pakai bahasa. Coba kamu ke Yordan, orang Kristen kalau ngomong pakai bahasa apa? Ini bahasa Jawa, ini bahasa Arab. Coba kalau kamu ke Irak, orang Kristennya Tariq dulu, menteri luar negerinya Saddam, itu kan Kristen. Dia pakai bahasa apa? Bahasa Arab kan. Ya biarin aja. Di Palestina coba, orang Kristennya pakai apa? Pakai Arab. Di Mesir Kristennya juga banyak, jangan dikira nggak banyak. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Masa pakai bahasa Junda? Pakai bahasa Sunda? Ya biarin aja orang mereka pakai bahasa Arab, kan bahasanya siapa saja. Meskipun Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab, hadis juga pakai bahasa. Saat kita sholat tidak boleh diganti dengan bahasa apapun kecuali dengan bahasa Arab. Allah Maha Besar. Kemana begitu? Nggak ada tuntunannya kan? Lah ini udah latah ini Pak. Gara-gara begitu, ini ada ajaran di Ciledug Pak, ibu-ibu. Safar itu kan termasuk ilat untuk bisa jamak sholat. Sehingga di setiap dia bepergian, Ciledug ke Blok M berapa kilo Pak? Ciledug sampai Blok M berapa kilo? Safar nih, gara-gara safar. Mereka rombongan ibu-ibu sampai ke Blok M Plaza, zuhur. Akhirnya apa? Kita jamak dengan asar sekalian. Jadi waktu dia datang belum belanja, jamak dulu Pak. Zuhur sama, karena apa? Kita sudah safar.
Hebat amat ya. Jaraknya Ciledug sama Blok M paling maksimal 15 kilo kan. Gara-gara safar Pak. Akhirnya dia menjamak duhur sama asar, jamak takdim. Asar ditarik ke duhur supaya kita belanja nggak mikirin sholat lagi katanya. Ini bagus nih. Nah, karena safar. Aduh ya Allah Rabbi, saya itu otak saya kadang-kadang nggak nyampe itu otak saya itu. Insya Allah. Jadi dia mengartikan safar yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjamak sholat-sholat yang bisa dijamak itu al-khuruj minal bait ila makanin akhar. Keluar dari rumah ke tempat lain itu sudah safar. Safar itu sebagai ilat untuk dibolehkan menjamak Astagfirullahaladzim. Kalau ketemu Ustadz Dedi langsung dikepret itu orang. Kepret itu, insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Faqad asbaha sahitan 'ala Allah. Kalau ada orang pagi-pagi hari untuk urusan dunia sudah sedih Pak, itu disamakan, ini orang tasawuf kalau bicara begini, itu disamakan dia itu ghadab, itu marah, benci kepada Allah. Jadi pagi-pagi kita sudah ngurusin dunia tapi dengan cara yang sedih, ngeluh melulu, itu dianggap sama dengan kita membenci Allah. Naudzubillah min dzalik Pak. Ini Pak Camat ini, Pak Camat ya. Tapi beliau semangatnya tinggi. Oh, biasanya di luar sana. Safar terus. Kemana-mana bawa stempel. Masya Allah. Jadi orang pagi-pagi hari sudah ngeluh urusan dunia, itu dianggap sama dengan dia membenci Allah, karena tidak rela Allah membagi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu loh. Masya Allah, ini gawat ini Pak. Coba kita hindarilah. Kita hindari. Cuma orang yang mukminnya tambah kuat, ujiannya tambah berat Pak. Iya kan? Kalau iman kita kuat, tambah kuat, ujiannya tambah berat. Tapi kalau kita berhasil melalui ujian itu, insya Allah kita akan menjadi robih, orang yang beruntung. Faizun, orang yang bejo ya. Orang yang sukses, insya Allah Pak. Karena ternyata banyak pengusaha-pengusaha sukses itu dilalui dengan berbagai macam dinamika, melalui struggle. Oh ini bahasanya Pak DKM, struggle itu apa itu nggak tahu lah. Struggle, perjuangan untuk bisa mencapai kesuksesan. Bosnya beliau ini nggak mungkin saat datang langsung itu. Waktu dia bikin notaris saja, datengin orang, minta tolong kepada orang supaya itu banyak. Karena almarhum Pak Wawan cerita sama saya, saat dia bikin pertama kali saya tahu persis. Dia minta saya ke sana kemari begitu. Makanya nothing big starts big. Tidak ada besar itu dimulai dari besar, pasti dimulai dari kecil. Kecuali anaknya presiden, Pak Tommy, Pak Bambang, Gibran. Lah kalau Gibran sebelum jadi itu juga sudah usaha Pak, nggak bisa itu. Kalau Tommy kan bapaknya sudah begitu, baru dia tamatan sekolah langsung punya perusahaan. So, Gibran terus apa lagi? Yang kemarin baru nikah itu? Gesang. Oh Kaisang.
Kaisang itu kan dari kecil kan pisang goreng macam-macam. Hanya gara-gara dia anaknya presiden terus dikait-kaitkan macam-macam. Ya kita lihat nanti aja, apakah ketika bapaknya udah nggak jadi presiden, usahanya masih jalan apa enggak? Kalau masih jalan kan bagus kan? Tidak mengandalkan aku anak presiden, aku harus punya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan otomotif. Kalau dulu Pak Tommy kan langsung Timor ya, mobil Timor. Ini bea cukai. Wah, tentang apa? Tentang apa namanya? Cengkeh, macam-macam. Enggak kan? Mau ada bapaknya mau dibunuh orang, terus perusahaan itu mengeluarkan orang tersebut. Gibran bilang apa? Diparahin perusahaan, tolong dimaafin, jangan sampai dipecat, tolong diterima kembali. Padahal dia kan masih kecil kan. Memang orang itu ada memandang dari segi negatif, ada yang memandang dari segi positif. Kalau saya selalu positif siapapun orangnya, karena saya ikuti Imam Ghazali. Ya, idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaika. Kalau engkau ketemu seseorang, maka pandanglah kelebihan orang tersebut dari sisi positifnya, jangan negatifnya. Baru ketemu, kecil mah dia, saya tahu dia kecilnya jadi apa, bandel, preman, macam-macam. Sekarang ngaku ustad, padahal ustad beneran kan? Oh ya, Masya Allah, ini sampai mana ini tadi ya? Ya ini baru waman asbaha dakhala fis sibah li umuri dunya khazinan faqad asbaha sahidun 'ala Allah. Insyaallah kita teruskan bulan depan ya, bulan Februari ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada ungkapan-ungkapan saya yang kurang berkenan, karena saya manusia biasa yang banyak salah, banyak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.